lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Alita di program Dewan Menyapa. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah menyambangi kediaman daripada salah satu anggota DPRD Kota Bontang di Komisi 2, ada Bapak Sumaryono. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, apa kabar Pak Sumaryono? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Semoga semua teman-teman dalam lindungan Allah SWT. Amin, alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Baik, Pak, saya mau langsung saja ini ngobrol-ngobrol panjang, santai saja Pak ya. Iya. Oke, Pak, sebelum Pak Sumaryono ini duduk di kursi parlemen, Pak. Iya. Sebelumnya sebenarnya banyak nih masyarakat Kota Bontang yang belum tahu sebenarnya siapa sih Pak Sumaryono itu gitu. Mungkin bisa diceritakan asal Pak Sumaryono dari mana, kemudian kok bisa ada di Bontang gitu. Oh gitu. Iya, saya lahir di Kota Klaten. Saya dulu sebelum di Bontang, saya sempat kerja di Solo sebagai manajer suatu perusahaan. Waktu krisis moneter 1988, perusahaan saya kolab. Dan saya saat itu selaku kepala bagian ada bermasalah dengan orang sehingga harus menyelesaikan piutang sama perusahaan itu tahun itu sekitar 170 juta. Banyak itu karena saya ditipu orang ya, karena saya sebagai manajer kabak harus mempertanggungjawabkan itu walaupun itu bukan kesalahan saya gitu ya. Alhamdulillah masalah tersebut bisa terselesaikan sehingga setelah selesai saya hijrah di Kota Bontang ini. Tepatnya waktu itu pemilihan Presiden Gus Dur Megawati voting, saya pertama kali menginjak di Kota Bontang ini. Berarti tahun 98 juga ya Pak ya? 99. Oh 99, setahun setelah krisis setelah itu krisis, Pak ya? Permasalahan selesai, saya langsung hijrah ke Kota Bontang ini. Ya. Kemudian kenapa waktu itu Pak Sumaryono milih di Bontang Pak? Karena waktu itu ada kakak saya yang tertua sudah berusaha di Bontang, mengajak saya untuk hijrah di Kota Bontang ini. Saya itu umur Pak Sumaryono sudah menikah? Sudah, saya sudah menikah, sudah punya anak umur 5 tahun. Saya hijrah ke Bontang. Oke, akhirnya memutuskan pindah ke Bontang. Iya. Saat itu usaha apa? Apakah memang masih mencari-cari juga atau sama kakak sudah ada Sama pandangan? kakak sudah dibelajari untuk berjualan ayam. Alhamdulillah tidak terlalu lama saya dibelajari jualan ayam di Pasar Rawenda. Setelah sebulan 2 bulan saya langsung buka usaha sendiri di Pasar Telian. Jadi saya perintis Pasar Telian ini dari tahun 2000 sampai sekarang 22 tahun saya selaku pelaku usaha perintis Pasar Telian. Baik. Dalam perjalanan menjadi pengusaha akhirnya ya Pak ya, pengusaha ayam di Bontang karena jadi perintis itu tadi, apakah ada gejolak ataupun akhirnya ada kolabnya gitu? Enggak, alhamdulillah karena saya setelah dengan kegagalan di Solo sebut sebagai pelajaran saya gitu. Makanya saya di sini perlu hati-hati, perlu belajar lagi. Yang penting saat itu pengalaman yang lalu sebagai guru terbaik saya. Gitu. Alhamdulillah selama berjualan ayam saya ada peningkatan terus. Pada prinsipnya saya punya keyakinan bahwasanya Allah itu kalau mau memberi tidak akan kurang jalan, kalau mau mengambil juga tidak ada kurang jalan. Makanya di Bontang ini saya perbanyak sedekah-sedekah terus. Alhamdulillah dengan sedekah itu usaha ayam saya semakin lancar, semakin dikenal orang, yaitu dengan ayam barokah. Di 2000 itu saya mungkin seantero Bontang banyak yang kenal ayam barokah, terutama ayam bakarnya gitu loh ya.
Tahun berapa mulai buka usahanya, Pak? Ya tahun awal 2000. Awal 2000 setelah buka ayam, kalau ayamnya jualan di pasar, ayam tidak habis, itu langsung dimasak, di bumbu bacem, bumbu ayam bakar. Saya itu pagi jual motong 30 nggak habis, siangnya langsung dimasak ayam bakar. Sorenya saya kelilingkan di perumahan-perumahan di BKT dan di HOP tersebut. Oh, keliling saat Ya, itu, Pak? saat ya? itu membuka, saya keliling. Kalau dari kakak sendiri, apakah memang sebelumnya juga jualan ayam terus diteruskan sama Pak Sumaryono? Kakak saya memang jualan ayam di Pasar Rawa Indah. Setelah saya datang, setelah dipelajari 1 bulan cukup, saya dibukakan lapak di Pasar Telian. Kakak kandung, Pak ya? Kakak kandung ya. Oke, baik. Perjalanan Pak Sumaryono untuk bisa menjadi pengusaha ayam Iya. dan akhirnya banyak sekali Iya. usaha yang dibuka oleh Pak Sumaryono. Apakah dari masyarakat Bontang sendiri saat Iya. itu menyambut baik, Pak? Menyambut baik, alhamdulillah, karena tahu cara penyembelihan saya sesuai syariah. Jadi kita semua kan tahu Bontang ini kan kota agamis, jadi orang tahu bagaimana cara penyembelihan ayam saya dengan syariah Islamnya. Makanya dari mulut ke mulut, dari pengajian-pengajian itu banyak yang merespon ayam saya, sehingga saya mulai banyak pesanan ayam, dan saya memberanikan atau mengasih servis untuk ngantar ke rumah pemesan tersebut. Alhamdulillah dari majelis ibu-ibu itu signifikan peningkatan pemotongan ayam saya. Ya. Oke. Iya. Kalau dari orang tua, Pak, orang Iya. tua sebelumnya, apakah memang beliau juga pengusaha dan menurun ke anak-anak? Bukan, orang tua saya petani. Oh, petani. Saya pun masa kecil saya juga sering membantu orang tua jadi petani di. Jadi ikut. Iya, sering membantu di sawah-sawah itu ya. Kemudian saat akhirnya bisa menjadi kerja di perusahaan tadi, Iya, Pak, iya. itu memang dari usaha Bapak sendiri atau dari orang tua? Saya nyari sendiri. Nyari sendiri Karena juga, tipikal saya tidak mau menyerah. Alhamdulillah di perusahaan tersebut saya jenjang karir saya menanjak, sehingga saya diamanai menjadi kepala bagian. Saat itu umur saya baru sekitar 30-an. 30 tahun sudah jadi kabak kepala ya. bagian orang kepercayaan ya. Oke, dan Iya. akhirnya harus keluar karena ada suatu masalah. Iya, tadi, ada Pak, masalah, bukan kesalahan saya, karena Bukan, saat itu saya ditipu sama relasi bisnis saya. Tapi untungnya bisa selesai, Pak ya, saat Iya, itu. insya Allah itu sudah selesai dengan cara menjual tanah warisan orang tua saya untuk menyelesaikan kantor. Tapi alhamdulillah setelah saya berhasil di Bontang, tanah tersebut saya Bisa gantikan. kembalikan ya, Pak Iya, ya. iya. Oke, Pak, bisa diceritakan juga, Pak, akhirnya kenapa Pak Sumaryono memilih untuk terjun ke dunia politik? Saya sebenarnya background saya bukan orang politik. Saya hanya aktif di kegiatan sosial, paguyuban Ikapakarti, majelis-majelis seperti majelis sholat Bontang, majelis Asmaul Husna dengan Habib. Tapi di 2019 saya kurang pengen sekali membesarkan majelis-majelis di Bontang ini. Makanya pikiran saya, majelis itu bisa besar, bisa apa-apa kalau ditunjang dengan dana. Iya, betul. 2014 banyak sesepuh yang datang ke rumah saya untuk mendorong saya maju menjadi anggota dewan. Berarti dari 2014 itu Iya. sudah banyak. Iya, mendorong ya. saya, tapi saya nggak mau. Saya lebih seneng usaha sendiri. Dengan usaha itu saya bisa menyumbang kemana-mana. Tapi ada seorang sesepuh yang membuat hati saya tergeledik. Benar Pak Haji, saat ini sampean dikenal bisa nyumbang kemana-mana. Tapi itu dengan uang pribadi. Tetapi kalau sampean duduk jadi anggota dewan, di sana uang pemerintahan banyak yang bisa sampean salurkan. Itu menjadi salah satu perhitungan saya
untuk di 2019 itu saya maju itu. Salah satu pendorongnya itu. Masalah materi saya sudah cukup, anak saya itu sudah cukup, investasi sudah di mana-mana. Karena dorongan sesepuh itu, insya Allah saya maju bismillah, dan partai yang saya pilih partai yang islami. Karena apa? Saya partainya ulama. Banyak orang yang saat itu menertawakan saya. Kenapa milih P3 yang notabene partai kecil? Iya. Di Buntang Barat itu tidak pernah ada yang jadi dewan. Kenapa milih Dari itu, Pak? partai Bukan, itu ya, Pak ya? Ya. Tapi saat itu saya yakin, ini saya terjun politik, saya partainya ulama. Kalau saya berhasil, berarti saya harus membesarkan majelis umat di Kota Buntang ini. Alhamdulillah 2019 saya bisa duduk di parlemen Kota Buntang ini. Niatannya sudah mulia sekali Pak, jadinya memang saya dilancarkan gitu. slogan saya itu berjuang untuk umat. Saya ingin umat itu bagaimana bisa rame, majelis-majelis itu bisa rame, majelis itu rame. Saya hanya itu membesarkan umat saya itu. Saat itu prinsip saya itu. Ya, alhamdulillah bisa duduk itu. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa Pak Sumaryono ini usahanya tidak cuma 1-2 gitu ya. Nah, itu pun diketahui juga sebelum menjadi anggota dewan sudah banyak sekali sosial-sosial. Itu mungkin bisa disebutkan Pak. Apa? Saya usaha utama saya itu kan ayam potong. Dulu, tapi sampai saat ini setelah duduk juga masih eksis Pak ya? Saya habis sholat subuh masih terjun ke pasar. Hanya menyapa sama langganan sama masyarakat. Tujuannya apa? Saya tidak berubah. Sumaryono yang saat ini anggota dewan, ya Sumaryono yang dulu ayam barokah, pengusaha ayam barokah. Di situ banyak sekali keuntungan. Masukan laporan-laporan dari masyarakat itu sering langsung ke sana tanpa sungkan-sungkan. Dan saya selama jadi dewan, rumah saya terbuka. Silahkan apa yang keluhan bisa bantu, saya bantu. Di Komisi 2, kalau masalah pembangunan di Komisi 3 sampaikan sama saya. Di pendidikan di Komisi 1, saya insya Allah saya akan kawal, saya akan minta teman saya di parlemen Komisi 3 yang bisa saya titipi untuk mengawal masalah tersebut. Itu ya. Oke, baik. Kemudian saat Pak Sumaryono akhirnya bisa duduk di kursi parlemen dan itu membutuhkan suara yang cukup banyak gitu Pak. Nah saat itu bagaimana Pak Sumaryono bisa memberikan keyakinan kepada para pemilih saat itu Pak? Saya selama setahun sebelum pileg itu saya silaturahim tuh kemana-mana. Saya sampaikan bahwa saya ingin sekali membesarkan, membangun Kota Buntang ini. Tolong bantu saya. Intinya itu, insya Allah saya tidak berjanji, tapi saya akan berusaha untuk membuktikan bahwa saya bisa untuk membantu masyarakat Kota Buntang ini, mendukung pemerintah untuk pembangunan di Kota Buntang. Oke, tapi kan tidak serta-merta orang yang diberikan itu tadi percaya begitu saja kepada Pak Sumaryono. Kemudian saat ini seperti apa Pak? Mereka yang sudah Bapak datangi satu-satu itu Pak? Ya memang saat itu untuk membuktikan kan kadang orang masih ragu, tapi alhamdulillah karena saya menunjukkan selama jadi dewan tidak perubahan, saya bisa membagi waktu saya, ada setiap kegiatan ada, gotong royong ada, kematian saya selalu ada, mereka baru percaya itu ya. Selama 3 tahun lebih ini sudah Pak Pak Sumaryono duduk di kursi dewan. Nah itu apa saja yang sudah terlihat Pak dari aspirasi yang sudah dilakukan? Masalah perjuangan saya di parlemen itu saya tunjukkan pokir-pokir saya. Ya pokir-pokir saya sebagian untuk pembangunan masjid-masjid tersebut. Pertama Sekota Buntang, Buntang karena Barat? dopil saya Buntang tahun 1, 2 ini Buntang Barat saya utamakan. Alhamdulillah karena banyak teman-teman di luar Buntang Barat minta ada pembangunan dan saya lihat itu sangat membutuhkan, maka juga sempat lari ke sana gitu. Kedua, banyak majelis-majelis taklim, setahun pertama saya duduk, saya datangi. Ayo, mumpung aku jadi anggota dewan,
tak kasih bantuan majelismu, tapi dengan syarat ikuti regulasi dengan cara bikin proposal. Setelah saya setahun duduk, nggak ada yang bikin proposal. Saya bingung, kenapa kok nggak ada? Apa nggak perlu? Nggak perlu bantuan? Makanya itu, saya kembali lagi, saya berpikir, oh ternyata masyarakat majelis-majelis itu Tidak mau ribet? tidak mau ribet. Kedua, belum yakin. Yo nanti sudah bikin ini nanti tidak cair. Karena selama itu juga belum ada yang banyak yang cair. Karena kendala tersebut, saya menggandeng seorang konsultan. Semua 10 majelis taklim sebagai percontohan saya panggil. Kemarin saya mengharapkan sewaktu saya duduk jadi dewan, majelis ini tak kucuri dana biar rame, biar bisa beli untuk rebana, untuk baju. Kalau ibu-ibu ada seragam baru kan seneng, majelis kan rame. Tapi kenapa kok nggak bikin? Susah Pak. Kalau susah, ini saya gandeng konsultan. Ibu nggak perlu mikirkan biayanya, saya yang mikirkan biayanya. Ibu nanti ngelengkapi persyaratannya, konsultan ini yang bergerak membantu menyelesaikan. Alhamdulillah dari 10 majelis taklim itu tahun ini 3 sudah cair, yang 7 itu sudah dalam tahap verifikasi. Kemungkinan awal 2023 bisa cair, dan itu saya buktikan. Majelis taklim terkucur dana, masjid-masjid terbantu dengan pokir-pokir saya, dan jalan-jalan ganggang yang kemarin mengusulkan sudah ada yang terbantu, saya buktikan itu ya. Iya. Oke, dari 10 majelis taklim itu semuanya di Bontang ya Pak? Di Bontang Barat. Bontang Barat. Di Bontang Barat, Bontang Barat awalnya itu ya. 10 majelis taklim gitu ya. Terus masjid-masjid itu ada di mana-mana, termasuk MSB, termasuk pondok-pondok itu ada semua ya. Oke, kalau dari majelis taklim sendiri Pak, apa yang memang sebenarnya kendala akhirnya harus diverifikasi itu tadi Pak? Regulasinya memang ribet. Kalau orang awam mungkin menyerah. Saya yakin juga kemarin detail persyaratannya harus ini itu memang ribet. Kalau tidak menggandeng konsultan, itu semua mungkin angkat tangan, saya maklumi. Itu jadi saya tidak pun sembarang proposal gitu ya, Pak ya? saya pun harus sering konsultasi dengan Kesra, ini kurang apa, ini kurang apa. Saya ingin membuktikan bahwa ucapan saya untuk mengegulkan itu bisa. Makanya saya sering komunikasi dengan bagian Kesranya. Alhamdulillah semua sudah diverifikasi, tinggal nunggu pencairannya. Kalau dari majelis taklim sendiri Pak, mereka sebenarnya membutuhkan apa sih dari harus berupa aspirasi dari Pak Sumaryono itu? Banyak sebenarnya. Banyak. Majelis taklim jangan sampai banyak kita yang ikut kegiatan muslim, mohon maaf ya, ada yang ekonominya kurang, makanya untuk kegiatan-kegiatan kadang ada mindernya, makanya untuk meramaikan bisa dibelikan seragam, kalau seragam bagus untuk kegiatan ngisi pengajian ustadz itu kan juga perlu itu, untuk makanya kegiatan-kegiatan iya, juga Pak. insya Allah kalau ustadz saya bisa sanggup membantunya itu. Oke, nanti saya ingin berbicara lebih lanjut tentang bagaimana tugas-tugas dari Pak Sumaryono di anggota DPRD, terutama di Komisi 2 Pak. Komisi 2, Tapi saya ingin jeda terlebih dahulu. Iya, Mom. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi, tetaplah di Dewan Menyapa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dewan Menyapa. Kita akan lanjutkan obrolan kita bersama Bapak Sumaryono. Oke Pak, saya ingin lanjut ngobrol terkait tugas Pak Sumaryono di Komisi 2 DPRD. Sejauh ini apa saja Pak tugas-tugasnya? Iya, kebetulan saya di parlemen ini jadi Komisi 2. Jadi rekan kerja saya itu Dinas Perindakop, Rumah RSUD, Dinas Perizinan,
PDAM, dan ada banyak lagi. Kebetulan background saya awal sebelum duduk kan jadi dewan. Makanya setelah duduk saya pengen buktikan, terutama pasar Telian, karena awalnya saya di pasar Telian, makanya pokir pertama saya untuk bangun di pasar Telian, seperti kios kue, toilet tadi. Pasar Telian benar-benar saya benahi dengan pokir-pokir saya. Itu saya buktikan. Kedua, saya sering setiap pertemuan, misal arisan warga Klaten, arisan di mana-mana, insya Allah kalau ada permasalahan saya bisa bantu. Banyak juga karena kebetulan rekan kerja Komisi 2 kan RSUD itu ada permasalahan di RSUD, caranya ngantri, caranya insya Allah banyak mengeluh sama saya sampaikan sama direkturnya, bicara baik-baik, ternyata bisa terselesaikan dan masyarakat bisa terbantu. Yaitu. Oke, kalau di Komisi 2 sendiri Pak, Iya. apa yang sampai saat ini masih menjadi persoalan yang masih alot antara Iya. mungkin OPD dan yang terkait sama apa ya pihak ketiga? Iya, gitu. ini kalau Komisi 2 itu kan intinya mencari PAD. Oh iya. Awal saya duduk dengan kepala Bapeda, saya kritis sekali. Banyak PAD Buntang ini yang lost. Seperti parkiran itu. Iya. Berapa titik parkir itu lost, tidak ada masuk ke Bapeda. Seperti di Ektois, di Pasar Malam Berbas, di Pasar Tanjung Limo, di Ramayana. Saya pernah mengajak Kepala Bapeda akhir 2019, awal saya menjabat, ayo studi banding ke Solo. Solo itu 20 tahun yang lalu perparkiran itu di pihak ketiga kan. Itu hasilnya bagus. Kenapa Buntang tidak mau belajar ke Solo atau ke Surabaya? Ajakan saya sampai saat ini belum ada titik. Belum Sehingga digubris. saya sering gondok sekali masalah PAD yang loss dari parkir tersebut. Saya pengen sekali parkir tersebut di pihak ketiga kan. Kalau di pihak ketiga kan, PAD jelas dapat. Kedua, banyak masyarakat itu terserap menjadi tenaga kerja. Misalkan seperti di antara kantor pos Langlang itu banyak Ya. kafe. Itu seandainya di pihak ketiga kan, masuk berapa itu, berapa titik. Terus tenaga kerja masyarakat yang nganggur kan bisa di situ dikasih tanggung jawab untuk narik parkirnya. Narik parkir dapat PAD, masyarakat yang parkirnya motor kan dengan tenang karena dilayani. Saat ini kan PAD loss, nggak tahu kemana larinya. Itu yang saat ini masih menggondok di hati saya. Saya sering bersuara itu, tapi dari Kepala Bapeda belum ada respon. Yang saya masih kecewa jadi PR saya. Oke, tapi seperti yang kita lihat bahwa parkir di tempat-tempat umum itu Pak banyak yang tukang parkirnya memberikan karcis Pak. Apakah memang itu juga tidak masuk ke Tidak kas masuk daerah? kemana-mana itu, makanya seperti di Berbas itu nggak ada Bagaimana parkir. apa namanya pengawasannya hal itu Pak? Saya rasa itu, makanya itu saya itu pernah dapat laporan untuk setahun itu bikin karcisnya itu 140 juta, tapi penghasilannya yang didapat itu tidak sampai. Makanya itu tidak begitu signifikan itu. Jadi banyak di kos untuk bikin karcisnya, banyak kos untuk bayar tenaganya, itu pendapatnya tidak signifikan. Tapi bagaimana Komisi 2 sendiri mengawal OPD terkait Pak? Sudah sering dipanggil, diajak, tapi sampai saat ini belum ada. Saya sudah minta supaya dengan parkir yang itu enggak juga. Kalau dari Pak Sumaryo sendiri Pak, bagaimana seharusnya pemerintah ataupun OPD terkait tersebut menerapkan
sistem parkir itu? Ya itu kembali nggak perlu sibuk-sibuk dengan pihak ketiga kan aja. Bikin ini dilelangkan aja, itu aja. Nggak perlu. Oke, pihak ketiga? Pihak ketiga kan aja. Pihak ketiga seperti apa maksudnya Pak? Apakah mereka nanti langsung diserahkan gitu saja? Dibuka lelang resmi. Lelang resmi, lelang terbuka. Misalnya di daerah Pasar Malam, siapa yang mau lelang ini, berani store ke pemerintah sekian, lelang, dilelang yang tertinggi itu yang tapi dengan syarat-syarat nanti kalau menang waktu parkirnya harus begini-begini, jelas ada ketentuannya, jelas. Makanya saya ajak belajar di Solo gitu. Tapi sudah pernah Pak ya kunjungan ke sana belum ya? Belum, makanya sampai gondok saya itu. Dari Pak Sigit sampai sekarang ganti Sudah lagi itu. ganti ya. Sudah ganti lagi belum ada ya. Oke. Ya. Sebenarnya itu yang benar-benar bisa menghasilkan PAD. Saya pun kalau suruh ngelelang di pasar di daerah Pasar Seng Tanjung Lima itu saya berani. Iya, banyak itu Pak. Berani, makanya itu. Saya bisa menempatkan 5 orang, ngasih kerjaan 5 orang di situ, bisa setor ke itu. Sementara saat ini loss nggak ada yang masuk ke kas daerah. Oh gitu ya, padahal Iya. saya sebagai pelanggan Iya. pasar sana juga Iya. sepertinya dapat karcis itu Iya, Pak. iya, makanya itu ya. Oke, baik, selain dari sisi PAD dari parkir Pak, Iya. yang lainnya apa yang dibahas di Komisi 2 Pak, yang saat ini masih berjalan maupun belum ada titik terang? Saya pengennya Buntang ini setelah pasca migas menjadi kota pariwisata. Sesuai misi Pak? Iya, makanya pengen sekali beras puasa itu bagaimana, pengen sekali wisata-wisata di Buntang itu dikemas. Saya ngusulkan supaya ada tempat informasi. Jadi orang ke Buntang itu mau wisata kemana tahu. Makanya tak suruh dinas pariwisata, tak suruh bikin brosur-brosur, paket-paket wisata, menggandeng agen-agen itu. Saya sudah sarankan itu. Tapi juga sementara sambil jalan, alhamdulillah saat ini ada Mas Hatta, itu bisa kolaborasi dengan Komisi 2. Saya ingin sekali Buntang ini dikenal sebagai kota wisata. Oh, hari pertama ada paket, kita kemana-kemana itu ada. Hotelnya bisa terhuni, masyarakatnya, UKM-nya bisa rame dikunjungi orang. Saya ingin saya itu karena bagaimanapun background saya seorang pedagang pengen membesarkan UKM di Kota Buntang. Iya, kalau sesuai visi misi memang pariwisata dan juga UMKM Pak ya. Baik. Kemudian kalau Pak Sumaryono tadi ingin ada pusat informasi terkait pariwisata yang ada di Bontang. Di mana Pak Sumaryono ingin pusat informasi itu ada? Di suatu tempat, kalau saat ini sepertinya di Buntang Kuala belum banyak diketahui orang. Misalnya makanya di kota masuk Buntang, di Tugu Selamat Datang, harusnya di situ ada pusat informasi. Jadi orang masuk ke Buntang, mampir situ, ada slogan atau spanduk apa, pusat informasi bisa di situ. Buntang nih hotelnya ini. Tapi Pak Sumaryono ada pernah terselenting nggak kalau memang di daerah Tugu Selamat Datang itu nantinya memang mau ada dibangun itu Pak? Mau ada. Saya pernah mengusulkan untuk ada memang ya. Iya, nah itu bagaimana respon dari pemerintah Pak? Katanya saat ini baru dalam pemikiran. Oh, masih pemikiran ya, jadi belum ada rencana apapun belum ya? Iya. Oke. Malah saat ini sepertinya yang aktif Masata itu, masyarakat sadar wisata itu yang sering menggaungkan pariwisata di media sosial. Tapi kalau dilihat dari pariwisata di Bontang Pak, apakah dari kacamata Pak Sumaryono menjual nggak sih pariwisata di Bontang Pak? Saat ini kalau pariwisata di Bontang itu belum begitu greget aja. Ya karena penanganannya itu seperti beras basah itu kalau di sana ada yang bagaimana event apa itu saya mungkin lebih saya sudah mengusulkan ke wali kota supaya Buntang itu dibikin event-event yang sekelas
nasional, jika perlu internasional, seperti buntang lari 10 kilo, seperti lomba apa yang bisa menyerap yang bisa diikuti peserta, dari ya. luar gitu ya. ya. Ya itu ya. Gitu. Tapi kemarin ada juga Ya, itu kemarin kegiatan kayak gitu sudah Pak, ya. ada, mulai tahun ini sudah berbenah sepertinya ada banyak event-event yang bertaraf nasional digelurakan di Buntang di 2 bulan kemarin ya. Iya. Oke, kalau dari sisi UMKM sendiri Pak, di Bontang apakah geliatnya sudah mulai membaik Pak? Dilihat dari Pak Sumaryono sebagai pengusaha nih. Di Buntang UMKM kemarin saya kan juga menyadari ya, karena terpuruknya 2 tahun masalah COVID ini. Kemarin banyak yang collab, alhamdulillah di Buntang saja sudah mulai ada pergerakan UMKM, sudah mulai ada gejala-gejala mulai ya kehidupan di Buntang masalah UMKM itu. Sudah ada titik terang, dan pihak pemerintah melalui Dinas Perindakop kemarin juga pernah dipanggil rapat dengan pendapat dengan Komisi 2, juga sudah menyalurkan bantuan-bantuan untuk pengusaha-pengusaha UMKM di Kota Buntang. Sudah ada sumbangsih dari pemerintah untuk membesarkan UMKM. Sudah mulai terlihat geliatnya para pedagang ya, ya Pak sudah ya. ada. Ya. Oke, baik. Pak Sumaryono selama menjabat di kursi DPRD Pak, apa yang menjadi suka duka selama ini Pak? 3 tahun terakhir ini Pak. Ya, niat saya kan berjuang untuk umat. Saya seringkali datang di pengajian, yasinan, ketemu imam masjid, ketemu balik, banyak mengeluh sama saya. Pak, insentif saya 3 bulan belum cair ini, dan itu langsung saya suarakan di rapat paripurna. Saya minta supaya penggiat agama, imam masjid, insentifnya jangan sampai terlambat. Itu karena apa? Dia pejuang utama. Tapi ada ya Pak, cuman terlambat ya? Terlambat kalau sampai 3 bulan dia sangat diharapkan. Apalagi menjelang lebaran kemarin, sampai 4 bulan diharapkan bisa cair untuk pulang kampung. 4 bulan cuma cair 1 bulan. Itu saya juga menyuarakan terus supaya kedepannya inisiatif guru ngaji dan penggiat agama itu jangan sampai terlambat, karena dia garda terdepan untuk imtak, iman, dan takwanya masyarakat Buntang, membina mental-mental itu. Saya juga merasa sedih setiap hari baca di media itu narkoba ketangkap, ibu-ibu bawa narkoba ketangkap, hampir tiap hari. Makanya di sidang paripurna saya menyuarakan supaya gelontoran dana untuk majelis taklim jangan dipersulit. Dengan kegiatan majelis taklim, sehingga ibu-ibu untuk berpikir yang macam-macam bisa terbantu. Ya, itu karena majelis itu kan dari supaya anak muda malam-malam itu, yaitu kegiatan dengan majelis sholat Buntang yang malam minggu daripada kemana-mana, duduk bareng, sholawatan bareng. Itu pertama itu. Kedua, saya juga menyuarakan di paripurna agar uang untuk pembangunan rumah ibadah itu jangan dibatasi. Saat ini untuk membangun rumah ibadah dibatasi cuma 150 juta setahun. Itu pun tidak bisa berturut-turut, harus ada jidanya. Sekarang kalau membangun masjid yang nilainya 1 M lebih, cuma dapat anggaran 150 juta, kapan selesainya? Pengen saya setahun ini 500 selesaikan sampai masjid itu selesai. Tahun berikutnya mikir masjid yang lain, masjid. Tapi menurut Pak Sumaryono bisa nggak sih pemerintah dengan anggaran seperti yang Bapak penginkan 500 sekarang gitu? Bisa. Sebenarnya bisa. Dengan perwali dirubah. Bisa perwali dirubah. Harus bangun masjid daripada kita bangun yang belum gitu sepertinya saya kemarin ada usulan dari pemerintah untuk bangun jalan lingkar yang pakai berapa M, dananya belum ada. Kenapa harus dipaksakan itu? Saya pun saat itu juga mengkritik pemerintah. Jangan bikin proyek yang wah,
tapi tidak bisa dirasakan masyarakat. Mending bikin proyek yang biasa tapi masyarakat bisa merasakan manfaatan pembangunan itu. Itu seperti pembangunan masjid, pembangunan jalan, pasar itu, daripada jalan lingkar yang dananya nggak mungkin terbangun dengan kepemimpinan wali kota saat ini. Gitu, ya. Karena memang butuh bermiliar-miliar itu Pak ya. Ya. Oke, itu versi dukanya Pak. Ya. Kalau sukanya Pak duduk di kursi dewan Pak? Sukanya jadi alhamdulillah banyak bisa mengegulkan, bisa membantu masyarakat di sana. Itu saya paling senang, itu ada kebanggaan tersendiri. Ya misal dia dibangunkan ini, terbantu dengan pokir-pokir saya, jalannya, jembatannya kurang lebar, itu ada kebanggaan tersendiri. Itu aja ya. Bisa membantu masyarakat. Pertama itu, ya. kedua ada masyarakat kesusah ngurus di RSUD, bisa membantu menyelesaikan masalah pasar, pedagang yang tahu sendiri pasar itu kan masalahnya berjubel, bisa membantu sedikit solusi, itu saya itu ada kebanggaan tersendiri bagi saya. Ya. Kalau untuk masalah pasar tadi Pak, Ya. kalau yang di Pasar Loktuan apakah memang sudah aman Pak itu? Belum, masih banyak permasalahannya. Karena apa? Pasar di Buntang ini dibangun dengan APBN. Jadi masyarakat di sini atau pembesar di sini tidak dilibatkan caranya pasar tersebut. Caranya Walau- membangun? Gambar-gambarnya tidak dilibatkan. Itu karena dananya APBN. Sudah dikasih lahannya ini, gambarnya seperti ini. Setelah dibangun, diterapkan, tidak bisa, sesuai, ya? tidak sesuai dengan masyarakat ini. Jadi perlu sekali perubahan-perubahan sehingga masyarakat itu bisa. Buntang itu tidak bisa. Pasar bertingkat tidak bisa. Harusnya pasar yang melebar, Iya. tidak perlu naik turun. Tapi dua pasar yang dibangun terakhir ini kan tingkat semua. Sepertinya perlu kedepannya kalau ada pembangunan itu dilibatkan lah. Itu. Saya rasa sebenarnya kurangnya komunikasi saat itu antara dinas-dinas untuk masalah pasar asing. Dapatnya proyek ini ya langsung kerjakan. Tidak ada kajian-kajian. Langsung dikerjakan gitu Ya, aja Pak itu, ya? ya. Oke. Setelah terjadi tidak sesuai harapan. Itu suka duka? Suka sih termasuk dukanya. Oh, termasuk duka Dukanya ya itu. sudah pasar dibangun mewah-mewah, tapi masyarakat pedagang tidak bisa Tidak puas nyaman lah, Pak, ya. untuk berusaha Berbelanja, di ya. pasar tersebut. Ya. Oke, berarti memang di Bontang ini kalau menurut Pak Sumaryono enggak cocok kalau Ya. Bertingkat gitu Ya, ya. enggak cocok, Karena ya. yang di atas-atas ini banyak yang Ya, kalau makanya Pak, ya. kedepannya kalau bikin pasar ya pasar yang melebar aja gitu aja. Tapi itu tetap APBN Pak ya kalau pembuatan pasar itu. Iya, tapi Buntang kan kota kecil, saya rasa dengan 3 pasar ini kan sudah cukup sebenarnya. Hanya mengoptimalkan lagi supaya pasar tersebut bisa ramah sama pedagang, ramah sama pembeli itu PR-nya Kepala Dinas Perindakop itu. Iya. Tapi saat ini Bapak Kamilan sebagai Kepala Dinas Perindakop banyak sekali disupport sama Komisi 2. Betul. Anggaran-anggaran untuk membangun ini, untuk penambahan ini. Ada kerjasama yang baik antara Kepala Dinas Pak Kamilan saat ini dengan Komisi 2. Sering kali rapat dengar pendapat itu banyak masalah-masalah bisa terpecahkan. Ya. Oke, kalau di Komisi 2 sendiri Kak memang membahas tentang anggaran yang Iya. ada di Bontang Pak. Iya. Kalau dari kacamata Pak Sumaryono sendiri, sebenarnya PAD Kota Bontang ini kita bisa mengambil dari mana lagi sih Pak, selain Bapak bilang tadi dari parkir, gitu Iya. ya, dari pariwisata. Iya. Itu mungkin ada usulan dari Pak Sumaryono, PAD yang bisa diserap. Banyak sekali itu dari pariwisata. Untuk sekarang kan kita beras basah untuk masuk ke
Sana kan kita nggak dapat apa-apa. Kita hanya dapat sampahnya saja. Harusnya orang mau masuk ke beras basah, beli karsis masuknya aja. Itu harusnya bisa ditarik itu sudah dipikirkan sama Komisi 2 untuk repardanya. Tapi saat ini kan memang kalau kita berbicara beras basah kan memang masih wewenang provinsi ya, Pak ya. Kalau dari Bontang sendiri apa yang bisa kita tarik pemasukannya, Pak? Ya seperti kita kalau memang mangrove itu pengen harus difasilitasi dengan ada pintu gerbangnya, ada penjaganya untuk menarik itu karcis masuk itu. Bisa itu tambah lagi. Sejauh ini Pak Sumurnya melihat tidak ada pemasukan dari situ ya? Tidak ada dari berbas juga nggak ada juga. Ya, padahal itu dikelola langsung dari pemerintah itu Pak, kalau di Berbas Pantai itu Pak, bukan dari swasta gitu loh. Makanya. Oke Pak, kalau Bapak kan ada rencana juga nanti ke depan apakah akan maju menjadi anggota DPRD kembali untuk periode kedua atau seperti apa? Untuk saat ini saya baru mau menggagas bikin rumah majelis dulu, yang mana rumah majelis taklim tersebut akan menjadi wadah untuk warga Bontang ini kalau ada kegiatan-kegiatan. Karena saya aktif di Majelis Sholat Bontang, Manakiban, Asmaul Husna, saya kebetulan ada tanah yang luasnya 10 musuh 40, itu akan saya bangun suatu gedung yang mana tiap bulan itu bisa aktif untuk kegiatan-kegiatan. Nanti habis itu kita makan bareng. Anggaran pribadi Pak ya? Anggaran pribadi itu dana pribadi, tanah pribadi saya bangun dengan dana pribadi, dan setiap bulannya untuk kegiatan dengan dana pribadi saya. Kemarin sebelum jadi dewan, saya ingin sekali angan-angan saya mangan dengan anak yatim. Alhamdulillah 8 tahun yang lalu saya sudah bisa mendirikan pondok anak yatim di Bontang Lestari di sana, sehingga suatu saat saya sering makan bareng. Nanti saat ini alhamdulillah Pondok Al Barokah di Bontang Lestari sudah ada santri atau anak yatim piatu yang menetap di sana 20 santri, semua saya gratiskan dari biaya pendidikan, biaya makannya. Bahkan saya merasa kurang banyak santrinya, makanya saya sering berpesan kepada tamu saya yang atau teman-teman, suatu saat apabila berkunjung ke suatu tempat ada anak yatim atau kurang mampu pengen sekolah, silahkan ditaruh di Pondok Al Barokah. Semua saya gratiskan dan alhamdulillah itu sudah berjalan 8 tahun. Makanya setelah itu terlaksana, kedepannya saya ingin membangun rumah majelis, yaitu aktif meramaikan majelis di situ. Jadi kalau orang-orang ibu-ibu yang nggak ada yasinan, nggak ada tempat, silahkan dipakai situ. Orang-orang pengen acara di situ, silahkan dia. Saya akan saya bantu itu. Makanya itu ini alhamdulillah saat ini dalam progres pengurukan dalam waktu 5 bulan ini insya Allah terselesaikan, sehingga dengan adanya gedung itu bisa banyak majelis-majelis rame. Saya bisa ada misalnya menjamu kebanggaan tersendiri. Betul. Saya bisa menjamu. Saat ini walaupun saya jadi anggota dewan, saya tiap bulan tuh kadang beralih profesi jadi sopir. Karena apa? Majelis Sholat Bontang itu kan tiap akhir bulan itu mendatangkan kiai dari Jawa tuh ya. Itu kesempatan saya untuk ngabdi, untuk nderek ke kiai, nyupiri kiai untuk di itu, sehingga kebanggaan tersendiri saya walaupun anggota dewan tapi bisa melayani kiai-kiai untuk ceramah di Kota Bontang. Itu untuk hal keagamaan. Untuk 2024 kemarin saya kemungkinan besar dan yakin tidak di Kota Bontang, tapi saya maju di tingkat provinsi. Kenapa saya maju di tingkat provinsi? Karena waktu kemarin saya maju di Dapil Bontang Barat, teman saya banyak yang di Bontang Selatan, Bontang Utara cuma bisa bantu doa. Makanya di 2024 saya akan maju di
provinsi dengan partai yang sama P3. Semoga minta doanya semua warga Bontang agar saya bisa duduk di tingkat provinsi sehingga anggaran yang di provinsi yang besar itu untuk membangun di Kota Bontang itu lebih banyak. Saya bukan materi pribadi, saya ingin Bontang itu pembangunan itu saya dari dana provinsi saya bawa ke Bontang untuk bangun Kota Bontang ini biar Bontang lebih maju. Misalnya kalau saat ini pokir anggota dewan kan cuma 1 sampai 2 M. Itu saya belum bisa ngasih semuanya. Hanya sebagian aja. Tapi kalau di provinsi dari dana aspirasi aja bisa 8 sampai 10 sehingga banyak masjid-masjid, banyak pesantren-pesantren. Itu yang bisa saya bantu dengan aspirasi saya. Itu baru dari aspirasi, bukan dari dana-dana yang lain yang akan saya tarik untuk membangun Kota Bontang ini. Gitu, ya. Pak Sumaryono yakin di 2024 nanti bakal terpilih? Saya selalu keyakinan. Saya tidak berusaha ya, berdoa ya, minta support sama teman-teman. Bahkan di tahun ini saya sudah mulai bergerilya untuk menghimpun suara dukungan saya di 2024 dari Bontang untuk provinsi. Oke, baik. Terakhir Pak, kalau Pak Sumaryono sebagai anggota Dewan, apa harapan Pak Sumaryono untuk Kota Bontang, Pak? Saya ingin sekali Kota Bontang ini walaupun kota kecil bisa dikenal di seantero Indonesia, yaitu kita harus buktikan bahwa Bontang itu ramah sama pendatang-pendatang, termasuk juga dengan saat ini banyaknya proyek-proyek itu bisa menjadi daya tarik warga datang ke Bontang ini untuk jadi karyawan. Makanya minta itu pemerintah memberi keleluasaan untuk berinvestasi di Kota Bontang ini. Dengan ada investasi, menarik kedatangan orang, menarik sehingga kehidupan perekonomian itu bisa maju gitu aja. Banyak investor masuk ke Bontang gitu ya. Oke, baik. Selama 3 tahun terakhir ini, apakah Pak Sumaryono merasa bangga bisa duduk di kursi Dewan, Pak? Ada kebanggaan tersendiri, ada kurang juga. Pertama, saya merasa sedih melihat kemarin dapat laporan masalah lasnya PKT. Kemarin las PKT sebelum 2019 itu dikelola Baitur Rahman, las itu bisa zakatnya karyawan PKT itu dikelola dengan baik. 17 pesantren itu tiap bulan dapat sembako, dai muda itu dapat uang insentif untuk syiar agama ke sekitar wilayah Bontang sampai sekitaran Sangatta. Terus manula itu dapat sembako tiap bulannya 250 manula dari Baverionnya PK itu dapat sembako. Setelah 2019 dihapus semua itu. Sehingga saya mengusulkan Ketua DPRD untuk memanggil UPZ PKT. Kenapa program yang bagus, yang sudah dirasakan banyak manfaatnya untuk masyarakat Bontang dihentikan. Saat itu dikirimkan perwakilan dari UPZ PKT. Saya tanyakan kenapa program yang bagus. Jawabannya dititik beratkan ke pendidikan. Padahal dari pendidikan sudah ada dari CSR-nya PKT. Saya minta sekali lagi, mohon program yang sudah bagus, sudah dirasakan masyarakat, supaya ada bisa dikembali lagi seperti semula. Kemarin baru ada kajian, kalau memang dalam 3 atau 2 planning belum ada lagi, mungkin akan saya panggil kepala UBZ-nya. Kemarin yang datang belum kepala UBZ-nya, baru bahwasannya. Kalau ini sampai insentif dai muda untuk syiar itu tidak ada lagi, sembako yang itu nggak ada lagi, saya harus berani untuk manggil kepala UBZ lagi. Supaya program yang bagus itu dijalankan lagi.
Kalau bisa berjalan juga Bapak berarti bangga Iya, ya? Bangga pertama bisa itu. duduk di Iya. kursi dewan. Pak? Iya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sumaryono atas waktunya sudah Iya. berbagi cerita dan juga Iya. pengalaman selama Iya. sebelum hingga akhirnya bisa duduk di kursi dewan Iya. untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, seruan-seruan masyarakat, Pak ya. Iya. Terima kasih. Kita semoga bisa ketemu di lain Amin, waktu, amin, Pak. alhamdulillah ya. Baik pemirsa PKTV, demikian perbincangan saya dengan Bapak Sumaryono. Semoga bisa menjadi inspirasi atas usaha-usahanya dari pertama Pak ya sampai akhir bisa menjabat di kursi DPRD. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu dan bisa ngobrol lagi dengan anggota DPRD yang lain. Oke, saya Rahmat Alita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.